Saat ini pemirsa, warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang. Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon dengan menghadirkan pelaku utama ke tempat kejadian perkara. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Selamat sore Iskandar, seperti apa proses rekonstruksi pada sore hari ini? Apakah sudah selesai? Ya, baik, Ayah. Selamat sore pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasannya
beberapa waktu lalu pihak Polres Pandeglang, Polres Cilegon maksud saya, melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang anak polisi PKS, di mana rekonstruksi ini dilakukan sebanyak 36 adegan. Polisi juga memeriksa beberapa sejumlah saksi seperti pembantu rumah tangga yang juga dimintai keterangan saat proses pemeriksaan tadi. Nah, dalam pemeriksaan ini pelaku HA sendiri tampak menggunakan kursi roda, dan pelaku sendiri juga tanpa tidak berdaya gitu, dan sempat dibawa oleh petugas medis karena memang informasinya pelaku sendiri mengalami patah tulang kaki saat melakukan pencurian di rumah anggota dewan yang setelah dilakukan pencurian pertama ini. Dalam adegan tersebut, dalam rekonstruksi tersebut, pihak orang tua korban sempat menanyakan kepada pelaku mengapa dia tega menghabisi nyawa anaknya, sementara anaknya masih kecil dan tidak mengetahui hal apapun terkait apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ayah. Baik, apakah ada fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon sendiri, hingga saat ini tidak ada fakta-fakta baru, di mana hal ini sesuai dari pernyataan dari pelaku sendiri, di mana dirinya melakukan pencurian, namun korban diketahui oleh korban dan akhirnya korban hilang. Pelaku hilang dan mencoba melakban mulut korban, hingga akhirnya korban mengalami penganiayaan oleh pelaku sendiri dengan melakukan penusukan sebanyak 19 penusukan. Ayah. Berapa lama proses rekonstruksi tadi dilakukan? Ya, dari pantauan kami tadi rekonstruksi berjalan kurang lebih 1 jam, karena sempat juga tadi adegan dilakukan oleh pemeran lain, di mana korban, maksud saya, di mana pelaku tidak bisa melakukan adegan tersebut karena kaki pelaku sendiri mengalami luka begitu, dan akhirnya digantikan oleh pemeran pengganti. Dan dapat saya gambarkan bahwasanya pelaku sendiri sempat kabur melalui pagar, dan dia berjalan seperti biasa. Lalu beliau melintasi jalan di sisi kanan rumah korban, dan akhirnya pelaku menggunakan sepeda motor dan melintasi jalan setapak ini. Dan korban dan pelaku sendiri langsung kabur dan meninggalkan dan tidak membawa apapun dari rumah korban sendiri. Ayah. Baik, Iskandar Nasution, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah dimulai. Upaya itu dilakukan Pemprov Jakarta sebagai bagian dari penataan kembali kawasan serta pemulihan estetika kota. Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dibongkar secara bertahap, dan nantinya akan dilanjutkan pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan. Pembongkaran ditargetkan rampung pada September mendatang dan dilakukan di malam hari guna mencegah kemacetan lalu lintas. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 100 miliar rupiah, di mana 254 juta untuk pembongkaran tiang monorel dan sisanya untuk penataan jalan, revitalisasi trotoar, hingga peningkatan lampu penerangan.